Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua curahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam suatu ruangan yang diridai oleh Allah Ta'ala sesudah 2 bulan yang lalu tidak kita lakukan dan kita ikuti kegiatan yang pertama di Ramadan dan yang kedua dalam Syawal. Maka Alhamdulillah merupakan rahmat Allah pada malam ini kita bisa bertemu kembali. Salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian, bapak-bapak, baik atas nama pengurus masjid dan sebagai panitia pelajaran pengajian tetap yang saya muliakan. Insyaallah malam ini sedikit kita menganalisa yang bahwa manusia yang telah berusia taklif, Allah menentukan hukum kepada manusia tersebut. Apa itu hukum? Hukum adalah kitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Definisi pengertian atau makna hukum adalah kitabullah, semacam tuntutan dan perintah Allah terhadap hambanya, yang barang yang dituntut oleh Tuhan itu adalah muta'allaq, ada kaitannya dengan pelaksanaan dan kira-kira perbuatan manusia itu sendiri. Lalu kita ditaklif oleh Allah Ta'ala untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang ditaklif oleh Allah itu ada 2. Ada yang ditaklif untuk pekerjaan itu adalah fi'li atau kerja, dan ada pula pekerjaan yang ditaklif kepada kita itu tarki, artinya meninggalkan. Lalu kemudian talab dan tuntutan Allah itu 2 sisi. Satu sisi dituntut untuk bekerja, dan di pihak yang lain dituntut untuk adalah meninggalkan. Sehingga di istilah adalah yang disuruh perintah kerja, jadi istilah dengan talab fi'il, dan yang disuruh tinggal di istilah dengan talab tarak. Lalu barang yang dituntut 2 macam tersebut masing-masing punya 2 aturan tersendiri dan 2 bahagian. Yang pertama yang dituntut itu ada 2. Ada yang diistilah dengan talab jazim, dan ada pula yang diistilah dengan talab ghairu jazim. Tuntutan yang mesti dan tuntutan yang tidak begitu mesti. Tuntutan yang mesti kerja diberi nama dengan wajib atau fardu, dan tuntutan yang tidak mesti kerja, boleh kerja dan boleh tidak, diberi nama dengan adalah mustahab atau sunnah. Jamaah yang terhormat, yang kedua juga yang sifatnya talab tarak, yang kita tinggalkan juga bagi 2. Ada istilah yang pertama talab jazim, yaitu istilah haram, dan yang kedua talab ghairu jazim, yaitu makruh, boleh kita kerjakan dan juga tidak kita kerjakan. Sedangkan yang larangan jazim tidak sekali-kali diizin oleh agama untuk kita kerja. Sudah, itu dasar. Lalu kalau kita ingin berangkat untuk melakukan kerja, apakah kerja itu yang kita lakukan sifatnya kerja, atau barangnya akan kita lakukan kerja yang sifatnya itu ninggal? Melakukan pekerjaan diistilah juga kerja, meninggalkan sesuatu itu diistilah juga dengan itu kerja. Istilahnya apa? Buat pubut dan buat piuh. Pubut juga buat, hana pubut itu buat aku. Kiban buat, baik buat apa buat.
Kiban buat haji piyuh mutiat juga itu buat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau sudah kita masuk di dalam bicara kerja, setiap pekerjaan itu adalah ada aturan tersendiri. Apa yang kita kerja dan bagaimana kita kerja. Kerja untuk melakukan atau kerja untuk meninggalkan, itu adalah sudah urut yang ketiga. Urut yang pertama ilmu untuk bekerja. Urut yang kedua adalah iman untuk pekerjaan. Dan urut yang ketiga adalah kerja, apa yang telah kita ketahui dan bagaimana yang telah kita imani. Yang kedua adalah kerja meninggalkan. Kita harus mengetahui adalah ada ilmu, karena itu kenapa enggak kerja? Karena ada ilmu disuruh tinggal. Bagaimana kita keyakinan kita imani di dalam meninggalkan? Lalu terus bagaimana kalau kita sudah masuk di dalam meninggalkan? Kesimpulan, buat sabah buat salat umpamanya, zakat umpamanya, haji umpamanya, ini sudah masuk dalam kerja. Sebelum melakukan salat adalah sebelum masuk dalam kerja. Ada yang kedua, bagaimana kita imani kerja salat, bagaimana kita imani salat wajib, tidak, sunat, makruh, ataupun apa. Dan kemudian sesudah kita imani ini, bagaimana keimanan kita terhadap salat, tergantung ilmu kita dengan salat. Kesimpulan adalah tidak mungkin bisa kerja kalau adalah tidak ada keyakinan. Tidak mungkin ada keyakinan kalau tidak didahului oleh ilmu pengetahuan. Kalau demikian, seorang yang ingin melakukan satu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan, walaupun kita lakukan kerja tapi dianggap belum mengerjakan. Bahkan karena buat ke dengan ilmu sama dengan kan buat. Lalu adalah langkah awal yang harus kita tempuh apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kerja. Lalu kemudian sesudah kita ada ilmu untuk kerja, bagaimana ilmu yang kerja itu? Keimanan kita terhadap kerja itu bagaimana? Tak imani yang bawa salat duha sunat, maka kita kerja sebagai melepaskan kerja sunat. Kita imani salat duha tidak ada 3 rakaat satu salam, kita kerja juga tidak 3 rakaat satu salam. Kita imani yang bawa percaya salat subuh itu ada kunut, lalu kita kerja punya kunut. Kenapa ada kunut dengan tidak kunut? Yang kira tidak punya kunut, dia adalah mengimani tidak kunut. Kenapa dia mengimani tidak kunut? Karena tidak dia punya ilmu apakah hukum kunut. Itu bicara-bicara biasa. Kenapa yang seseorang melakukan salat subuh dia melakukan kunut? Karena dia adalah mengimani di subuh ada kunut. Kenapa dia mengimani subuh ada kunut? Karena ilmunya subuh ada kunut. Itu aja. Real. Ini bukan persoalan jek kerumit dengan kubek karuan ranang hana la embak lain ke. Tetapi pakan bak urung ke kerja kunut karena digonyan adalah gemi yakin gi imani bak tubuh na kunut. Pakan yakin bak tubuh na kunut karena ilmu gonyan yang bawa menurut tubuh na kunut. Pakan le urang hana gebuat kunut bak tubuh karena yakin ilmu iman gonyan bahnya hana pihak kunut. Kunut dengan tidak itu bukan rukun. Kenapa dia tidak kerja kunut? Karena tidak mengimani dia ada kunut. Kenapa dia tidak mengimani ada kunut? Karena tidak ada ilmu yang bawa pada subuh itu ada kunut. Selesai masalah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian, inilah dasar pokok. Kemudian kerja itu bagaimana? Ada yang sangkut kerja dengan usul tauhid. Ada yang sangkut kerja dengan fikih, ibadat harian. Ada yang sangkut kerja adalah dengan hati, yaitu ilmu sufi. Nah, yang mikat adalah keyakinan akidah. Nah, yang mikat adalah dengan fiqh syariah. Dan nah pula yang mikat dengan sufi, yaitu bagaimana membersihkan. Pakal macam tersebut adalah macam tersebut tidak boleh lepas. Kenapa tidak boleh lepas? Yang pertama harus ada ilmu untuk sah. Yang kedua harus nak ilmu untuk yang menumpuk untung ba'liyah. Tidak mesti salat kita lakukan sah keuntungan ada. Tidak mesti. Salat sudah sah. Keuntungan boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian bagaimana kita cari sah adalah melalui dulu dengan ilmu. Kalau demikian adalah punya ilmu untuk salat dan kemudian kita punya ilmu untuk salat. Ujungnya apa? Kalau untuk sihah sudah cukup.
kemudian punya ilmu untuk dapat pahala, maka menyamanan lam sembayang benar ilmu untuk nyak sah sembayang dan benar ilmu nyak na pahala sembayang. Benar ilmu nyak sah puasa, benar ilmu nyak na pahala puasa. Kembali kepada yang menyangkut dengan akidah. Bina ilmu untuk kiban kami iman dengan Allah dan benar ilmu pula sehingga sah iman dengan Allah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, sudah 3 poin bicara. Kemudian bicara beriman kepada Allah dan bekerja dalam harian, beginilah Allah dalam keyakinan katanya, dan nampak keseharian di dalam keyakinan dan dalam pembicaraan katanya, itu sudah dalam pembicaraan yang dulu na Tuhan na, ini sudah amal. Kemudian na kira-kira sa Allah Taala ngalam hana, ini sudah amal. Kemudian adalah bagaimana Allah Ta'ala itu ada dua, tidak ada, ini sudah amal. Kenapa kita akui Allah itu ada? Ini sudah amalan. Disebabkan karena kita imani Allah itu ada. Kenapa kita imani Allah itu ada? Karena kita punya ilmu Allah itu ada. Kemudian sesudah itu kita yakini pula Allah Ta'ala itu tidak ada dua, hanya satu. Kenapa dalam kenyataan kita tidak ada dua? Dikarenakan karena kita yakini Allah itu tidak ada dua. Kenapa kita yakini Allah tidak ada dua? Karena kita sudah punya ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada dua berdasarkan kun wallahu ahad. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian kita yakini pula yang bahwa alam tidak akan abadi. Kita yakini pula yang bahwa alam tidak ada, memang dia memberi bekas. Kenapa kita yakini Allah Ta'ala dalam amalan alam hana abadi? Pakan kita yakin alam hae diberi bekah li apui dudung, hae diberi bekah le benda putuh, hae diberi bekah le pulain akan memang makanan mengenyangkan. Pakan dalam amalan katanya kesehari leganyan, karena kita imani adalah benda tidak mempunyai beri bekas. Pakan katanya kami iman sikin hae diberi bekah putuh. Pakan tak imani apui hae beri bekah tutung. Pakan tak imani yang bawa makanan hae beri bekah adalah kenyang. Tentu berdasarkan ilmu. Apa yang kita tahu dengan ilmu? Coba kita kaji dengan ilmu. Bagaimana kita ketahui? Sudah. Api, makanan, sikin, lain macam. Menancik yang menyangkut dengan lain itu. Dia itu adalah barang yang ada, tetapi sebelumnya belum ada. Na apui awai hana, na sikin awai hana, na ubat awai hana. Pakan kerja awai hana karena ini alam, ini ilmu. Kita yakini yang bawa pisau, makanan dan obat itu alam. Dan kalau sudah kita yakini alam itu, bagaimana kita yakini dan kita imani alam? Ilmu yang menyangkut dengan alam adalah bagaimana alam itu adalah dia sesuatu yang sebelum alam itu ada didahului oleh tidak ada. Sebelum na ubat hana ubat, gelom na pui hana pui, gelom na makanan hana makanan. Pajancit makanannya baruna dan apuinya baruna dan pisaunya baruna, oleh gadah dilai hana. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian sikin, apui, makanan, kagadai hana baru terus na. Sesuatu yang ada sesudah hilang tidak ada, benda itu tidak ada nilai. Hana abadi. Sesuatu yang na leh gadai hana dijih tidak ada abadi. Sira urang carang kahana le bodoh nyo carang nyo hana abadi. Sira urang kaya dalih gadah miskin kaya nyo hana abadi. Sira urang kira-kira yang raya leh gadah ubud raya nyo hana abadi. Apa juga raya yang na bak sira urang raya kai minah ubud, kaya yang na bak sira urang kaya kai minah kasin. Lalu kemudian carang nyana bak sira urang rayang baurun carang karena kai bidah bodoh nyo kendro carang, kendro raya dan kendro kaya. Pakricit gekeun kan wujud zati, tetapi diberi nama dengan adalah wujud i'tibari. Apa mana wujud i'tibari dengku? Coba kita dekatkan pemahaman. Kedanyo yang kat duduk dalam masjid pada malamnya jubal saya macam ye keun bak nan kedanyo. Sira kedanyo yang kana cuco yang duk malanyo je keun sipone betul. Kedanyo mubarona ne kedanyo lean sipoyah betul.
Katanya yang dalam anak mesti rawa Abi Bakri, katanya yang siapa anak betul. Katanya duk malamnya ikun draw nasi siapa anak betul. Ada yang lagi rata draw nasi siapa ayah betul. Ada yang lagi rata draw nasi siapa nek betul aku. Yang rabut kita yang duduk malamnya ayah anak bonek aku, yang rabut aku. Tidak. Memandang sudah punya cucu kita seorang kakek. Memandang kita sudah punya anak kita seorang ayah. Memandang kita belum punya anak kita seorang anak daripada orang lain, maka dia itu idibari. Maka punya nyokan asli keun. Setiap sesuatu yang bukan asli tidak ada reaksi. Maka hanya reaksi. Kemudian adalah takoh sibak kaya dengar tahi cek orang ko. Kemudian kayanya gekoh liurung koh geperbah lain ko. Bila kena dengan bak kaya maka sama dengan dia rumah orang yang nak dibinih relak dah rusak. Tetapi kalau mensampuh dengan bak bayang on kaya ko, yang bersih lagi bak kaya ko, rumahnya aman mendang ko. Sehingga keun bu bayang tidak memberi bekas rusak rumah. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar pokok. Hanya sebagai bak kaya kenang pakan kerja kerbah relah kanyan. Kenang bu bayang orang kau kaya kalau nak sejarah dunia ko. Tapi pakar rumahnya relah, bak kaya langsung ada rumah naku. Kalau demikian alam ini tidak ada dasar, karena dia ada sesudah hilang tidak ada. Hanya Allah yang punya dasar. Bahkan Allah yang bisa memberi bekas dan yang sanggup melakukan sesuatu. Karena Allah Ta'ala apa yang ada pada Allah itu asli. Bagaimana asli? Gedanya nak carang kon carang karena hanali bodoh. Gedanya kaya kan kaya karena hanali gasian. Gedanya raya kan raya karena hanali ubud. Entun dari ubud pasal lawan aku. 5 bulan masa jabatan 5 tahun. 6 tahun masa jabatan isi. Sesudah pemilihan menang isi. Habis 6 tahun di lomba rakyat. Sama dengan kali raya kaya ubud. Sebelum dipilih ubud, lebih pilih raya 3 senti habis 6 tahun di lomba ubud. Kenapa? Karena kita punya dua sifat. Sebelum besar ada kecil, yakinilah di ujung besar akan ketemu dengan kecil. Sebelum kaya ada miskin, yakin pula lah di ujung kaya akan ketemu dengan miskin. Sebelum kuat ada lemah, yakini pula sebelum ujung lemah. Sebelum ada kita mati, yakin pula di ujung hidup kita akan mati. Tetapi Allah Ta'ala tidak ada itu. Kenapa pada Allah Ta'ala tidak ada dua? Apa yang ada pada Allah bukan i'tibari, tetapi apa yang ada pada Allah itu adalah zati. Kenapa kita pandai? Karena sudah hilang bodoh. Kenapa kita kaya? Karena sudah hilang adalah kira Imam Sekut miskin. Balik tanya, pakan Tuhan kaya karena apa Tuhan kan kehanali gasian. Pakan Allah carang kan karena apa Allah kehanali bangai. Pucit balik. Pakan gedanya ona karena apa gedanya hanali hana. Pakan Allah na karena ba Allah hana tiput hana. Ini kunci. Itu ilmu. Pakan gedanya ona karena ba gedanya hana li hana. Pakan Allah na hanya kun karena ba Allah hana li hana. Pucit pakan Allah na yakin karena ba Allah hana tiput hana. Yang ada satu saja pada Allah ada. Sifat tidak ada, tidak pernah ada pada Allah. Kenapa manusia itu kaya? Karena sudah hilang miskin. Pakan Allah kaya, ba Allah hana gatian. Pakan orang carang karena kagadah bodoh. Pakan Allah carang karena Allah hana bodoh. Kalau tidak ada bodoh pada Allah, wujud Allah dalam keadaan pandai, terus menerus pandai itu tidak akan ketemu dengan bodoh. Kenapa tidak ketemu dengan bodoh? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat bodoh. Ini ilmu. Kamu ilmu baru tak iman nyanban Allah. Kalau kata iman nyanban Allah pakri dalam kenyataan juga. Pakri, mungkin kira-kira terdekat seorang yang beri bekah apa hana. Cuma pucit dia sebagai asbab dia. Yang menghanguskan adalah api Allah yang menjadikan. Panas dalam api juga Allah yang menjadikan. Ketemu api dengan benda Allah mempertemukan. Menghanguskan sesudah ketemu api dengan benda Allah yang menghanguskan. Kerana kun Tuhan pertutong ibu sulit di kenyataan aku. Pakai kerja tutong masa tubuh kenang Tuhan hai tim aku. Pakan kerja bertong kena ngapui. Pakan ante tak kenang Tuhan hai patih lakai. Nyai patih lakai kena ngapui. Tapi beyakinilah secara akal tutong karena kena ngapui, secara drobot tutong karena Allah menghanguskan.
Ini ilmu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sudah. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam posisi alam dijadikan. Sebelum Allah menjadikan alam tidak ada sesuatu. Tidak ada. Hanya yang ada Allah, 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 Allah. Alam sama sekali tidak ada. Kalau tidak ada, semua tidak ada, yang ada Allah. Padahal seakan-akan Allah telah bicara. Pun berkali Tuhan engkau, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, umpama. Quran bicara Allah itu berserta kamu di mana ada kamu. Hana rawate tanya hana sepat Tuhan yang tanya kana pegah di Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum engkau. Drawan kana pegah di Tuhan lun sajan draw kepak yang na draw kepakan dan pegah lagi yang kita nyawa mengkleh dengan Tuhan jam tepat hebat deh. Karena dia pegah hanam sapai dengan Tuhan mengkleh dengan tutun pegah Tuhan lun draw ke tepat nengko. Cok tan ngakai dah pegah. Tuhan saja kita nyawa lam rumput dengan bak kaya nanti nengko. Dengku dan bapak sekalian, nicis sikit dalam pemahaman nengko. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kum itu siapa tu? Kum itu makhluk, manusianya, tumbuh-tumbuhannya, hayawannya, semuanya. Lalu kemudian aina ma kuntum, di mana ada kamu, itu zamannya. Tapi ingat, Allah waktu Allah berbicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu kalam kadim. Kalam kadim itu kalam Allah Taala. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu Allah bicara. Waktu Allah bicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kalam Allah yang kadim, lagi zat Allah kadim, bak wadanya nyentah kum tu. Long saja kata nyentah kata kalau bukan apa Tuhan. Long saja bak kaya kalau bukan Tuhan nyentah bak kaya tu. Karena itu kalam Allah, terkecuali kita mundur ke belakang. Sesudah Allah menjadikan alam, barulah Allah berkata wa huwa ma'akum. Lina pegang orang, lina pegang tanah, nekun le Tuhan, wa huwa ma'akum lum sajandra wa ke. Bu sajandra wa ke, nyampat dra wa ke, lum sajandra wa ke. Nyan baru itim niku. Menyo laganya adalah kalam Allah kan kadim niku. Ini tidak boleh. Menyo meno tak imani sama dengan dia pak salah. Pakan karena ilmu tidak demikian. Kalam Allah wa huwa ma'akum, belum pernah ada siapapun Allah yang ada. Padahal Allah sudah bicara wa huwa ma'akum, saya beserta kamu. Kalau saya beserta kamu, kamu belum ada, bagaimana serta? Aina ma kuntum, di mana ada kamu, tempat belum ada, bagaimana aina ma kuntum? Oleh karenanya kira-kira nikis sedikit dalam ilmu pengetahuan supaya adalah nikis di dalam keimanan. Kalau sudah betul di dalam ilmu pengetahuan dan sudah tepat dalam keimanan, maka tepat pula di dalam amalan. Sehingga hendak Pak Tuhan saja yang berkaya niku. Pak Tuhan saja yang orang niku. Tidak akan lagi keluar kata-kata ini. Kalau memang pun keluar dan berkeyakinan seakan memahami Allah di mana ada kamu, apalagi istilah Allah itu ada di mana-mana niku. Apa ada di mana-mana? Mana belum tidak ada? Apa di mana-mana niku? Ada di mana-mana itu kan terkait dengan dua. Di mana-mana terkait dengan tempat, di mana-mana terkait dengan zaman. Padahal tempat dan zaman itu tidak ada. Malah itu barang yang dijadikan oleh Tuhan. Padahal kalau Allah Ta'ala bicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu kalam kadim. Kalau bicara kalam kadim, alam belum ada. Kalau belum ada alam, tidak ada benda. Kalau belum ada alam, tidak ada matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak ada zaman, tidak ada satu bulan, satu minggu, satu tahun. Padahal Allah sudah bicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan bawa Allah Taala nekeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang tahkum niku. Lalu Allah mengetahui ilmu Allah ma'akum, dimanapun kamu saya tahu niku. Padahal benda belum ada. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, nikis sedikit di dalam pemahaman tauhid. Di ujung-ujung zaman yang maju adalah dipersamakan, dipemudah dengan akai. Kiban handa pegah Tuhan tayang tanya kau pegah kira Tuhan wa huwa ma'akum. Balik tanya engkau. Apakah nekeun wa huwa ma'akum di Tuhan dia pegang alam? Dia pegang alam kekeun wa huwa ma'akum. Je ke kadim kalam Allah. Baru bisa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bagaikan seorang wartawan meliput atas kejadian itu. Liah mepok motor jipen dia liput le wartawan, awai mepok dudoi liput.
Dia Allah dah lakukan awal pegang alam duaคืนnengku. Jauh sebelum alam Allah menjadikan, Allah sudah bicara dengan kalam kadim. Di sinilah mukhalafah perbedaan Allah dengan alam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bahasa yang lainnya kadang-kadang hanya sesuai dengan bahasa Damun Mayuino nengku. Sudah, kalau memang itu sudah kita bicara, hal-hal yang sama dengan yang demikian sama pula. Sama cihana beda nengku. Pakan kijahana beda nengku. Pad Allah Taala di langit nengku. Pad Allah Taala di aras. Waktu Allah menyatakan yang bahwa khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin sumastawa 'alal aras. Kana arah nengku. Belum. Pakan kijahnya yang kalam kadim menyukan arah sama dengan arah kadim tabah kalam tabah nengku. Hanya dua buah kadim ke dua buah Tuhan nengku. Waktu itu tidak ada, tapi Allah sudah bicara. Yang mana arsyu? Hana benalam nengku. Maka kebegah kira kebakri. Iya, Allah sudah bicara. Tapi yang maksud dengan arsyu apa? Yang maksud dengan yang putra, nyo arah yang nak begah jeno, arah jeno makhluk. Sama dengan menyo arah jeno makhluk sama dengan ini pegah lung akal piyuh darah, lih pegah piyuh sama juga nasib dengan demikian. Oleh karena demikian kita percaya saja yang bahwa aras itu ada dan Allah bicara. Apa bicara Allah? Sumastawa 'alal arsy, cuma pengertiannya bagaimana? Jangan adalah menyatu Allah dengan alam. Jangan terpaham yang bahwa Allah duduk di atas alam. Jangan terpikir yang bahwa Allah ada di dalam alam. Kenapa tidak boleh? Karena alam dan hal-hal yang terkait dengan alam, zamannya, tempatnya, modelnya, itu semuanya itu adalah makhluk. Kalau semuanya makhluk itu adalah baharu. Kalau demikian Allah Ta'ala tidak ada sifat baharu dan tidak boleh pada Allah Ta'ala itu adalah ada sedikit sifat dan terikat dengan baharu. Jamaah yang terhormat, singkat kata, beginilah analisa yang menyangkut dengan tauhid. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan dalam pertemuan satu kali, saya rasa bukan karena tidak mengerti, tapi tidak cukup waktu. Bukan tidak mengerti, pasti insya Allah mengerti. Bagaimanapun kira-kira payah, tapi karena dia selalu dia akan mengerti. Apakah hal tersebut bisa kita biarkan tidak mengerti? Agama tidak diizinkan tidak mengerti. Kenapa? Karena kita dituntut supaya mengenal Allah dan beda Allah Ta'ala dengan alam. Tidak mungkin kita kenal kalau tidak adalah kita belajar. Tidak mungkin akan bisa pandai hanya dalam 1-2 kali pertemuan dan pula dalam waktu yang singkat dalam pertemuan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, untuk hal tersebut mungkin adalah waktu hanya 10 menit lagi. Kebiasaan dalam waktu 10 menit kita akan melakukan tangkapan dan sesi yang kedua. Enau tuan-tuan sampaikan nilai di mana apa yang kalau pegah nah hal yang berlainan dan putranya lenda pegah kadang-kadang di mana yang agak perbedaan. Silakan Bapak dan tengku-tengku menanggapi. Semoga bekna kira-kira jih dua macalisme. Lagainya penyampaian, lagaijih juga nah. Pada Allah tidak ada dua. Terkecuali pada fiqah na dua. Tidak makunut tidak na bupu nak. Terkecuali dua. Tidak nyo tidak jih na bupu. Bak Allah je tidak yakin na Tuhan tidak hana. Takai je aku. Tidak Tuhan na tempat tidak hana Tuhan. Anjir tak takai. Inilah yang menyangkut dengan akidah dan yang menyangkut dengan furu' berbeda dengan yang menyangkut dengan akidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.